الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى به عليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan siang hari ini kita masih diberi beribu rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang kita alami sekarang yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat Jumat secara bersamaan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para tabi'in dan tabi'itnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini diakui sebagai umatnya, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba yang dhaif, marilah senantiasa kita selalu tingkatkan mutu dan keimanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan semaksimal mungkin kita melaksanakan apa yang menjadi perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga dengan semaksimal mungkin kita selalu menjauhi dan menghindar apa yang menjadi larangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kelak kita akan menjadi umat yang maslahah, selamat fid dini fid dunya khatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'takifin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia siang hari ini, kami akan sedikit mengupas, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wal sumratal mu'takifin rahimakumullah. Pentingnya
menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Ini adalah tujuan yang tidak bisa kita tawar lagi. Kita yakin siapapun orangnya pasti ingin selamat, tidak akan mendapatkan siksa nanti dia di yaumul qiyamah. Sedikit kami akan mengupas melalui sebuah hikayah atau hadis yang kala itu baginda Rasul beserta para sahabat ketika menjelang salat subuh udah mulai adzan, udah mulai berkumandang, maka para sahabat baginda Rasul berdatangan ke masjid untuk selalu memenuhi masjid baginda Rasul untuk mengikuti salat jamaah, yaitu salat subuh. Tidak lupa baginda Rasul setiap mau mengerjakan salat selalu sebentar tengok ke belakang, jamaah siapa yang hadir. Selalu diabsen oleh baginda Rasul, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Maka ini adalah menjadi sunnah ketika kita mau menjadi seorang imam, disunnahkan nengok ke belakang, kita lihat jamaah kita udah rapi ataupun belum, siapa yang belum hadir. Demikian juga baginda Rasul ketika mau melaksanakan salat subuh selalu begitu. Bahkan tidak hanya subuh, setiap mau salat jamaah selalu tengok ke belakang, siapa jamaah yang udah hadir dan juga siapa jamaah yang hari ini tidak hadir. Toh seumpama tidak hadir, dia akan ditanyakan kenapa dan ada apa. Salah satu dari jamaah baginda Rasul yang selalu aktif, tidak pernah ketinggalan salat jamaah 5 waktu. Dia ada seorang sahabat, bukan termasuk sahabat yang kaya, dia sangat miskin, tapi luar biasa salat jamaahnya subuh tidak pernah ketinggalan. Baginda Rasul sampai hafal tuh tempat duduknya, ini sahabatku ini yang satu selalu di sebelah kanan saya. Terus suatu ketika baginda Rasul melihat ketika nengok ke belakang, ternyata salah satu sahabat ini selalu buru-buru. Ketika baginda Rasul, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka salah satu sahabat satu ini tidak mengikuti zikir dengan baginda Rasul, buru-buru dia pulang. Bertanya-tanya baginda Rasul dalam hati, belum ditanyakan kepada para sahabat yang lain. Tiba waktunya lagi, begitu lagi 2 kali, begitu lagi itu sahabat yang satu ini buru-buru pulang, tidak ikut zikir dengan baginda Rasul, buru-buru pulang ketika salat subuh. Kemudian setelah 3 kali 4 kali, kemudian baginda Rasul tanya sama sahabat yang lain, wahai sahabatku, aku melihat sahabatku yang satu ini kenapa ketika selesai salat subuh jamaah dia selalu buru-buru pulang, ada apa gerangan? Salah satu sahabat baginda Rasul menjawab, wahai ya Rasul, aku juga tidak tahu baginda Rasul, apakah baiknya kita lihat aja, kita ikutin, kita tanya di mana rumahnya, kemudian kita melihat ada apa gerangan. Baik sahabatku. Maka ketika itu setelah selesai sholat, ternyata dilihat lagi salah satu sahabat lagi juga nggak ada lagi, kemudian diikutin oleh sahabat dan baginda Rasul. Ditanya-tanyakan di mana rumahnya, sebelah mana rumahnya, ketemu juga sama sahabat dan baginda Rasul. Dan kebetulan karena emang udah disetting oleh Allah yang Maha Kuasa, ketika sahabat tadi nyampe rumah, ternyata yang dia lakukan adalah dia tiap pagi selesai salat subuh selalu memungut buah kurma yang jatuh di halaman rumah mereka. Buah kurma tersebut adalah buah kurma yang pohonnya bukan miliknya. Buah kurma itu pohonnya milik tetangga seorang munafik.
maka tiap pagi dia selalu memungutin buah kurma yang jatuh di depan halaman mereka. Untuk apa maksudnya? Dia ambil, dia pungut semuanya, tidak ada yang tersisa satu pun, kemudian dikasih kepada mereka yang punya pohon kurma. Tidak sengaja ada salah satu anaknya bangunnya lebih duluan dibanding pulangnya ayahnya dari masjid. Kebetulan dia lagi makan kurma, satu buah kurma dimakan lagi di mulutnya, lagi dikunyah-kunyah. Ketahuan sama bapaknya, langsung dipegang anaknya, kemudian dilogrok, bahasa kita itu, yang udah masuk ke dalam mulut ditarik lagi dikeluarin, kemudian yang udah terlanjur masuk ke dalam perut diusahain untuk dimuntahkan. Apa alasannya? Karena itu adalah bukan hak miliknya, yang tidak boleh satu pun masuk ke dalam keluargaku, kata mereka. Melihat kajian tersebut, baginda Rasul beserta para sahabat sempat meneteskan air mata. Ada sahabat yang model kayak gini, luar biasa sahabatku ini. Kemudian baginda Rasul nggak langsung serta-merta percaya. Baginda Rasul langsung nanya, wahai sahabatku, sebenarnya siapa yang punya pohon kurma yang dahannya mangklung ke rumahmu ini? Orang mana? Siapa sebenarnya? Kata sahabat tadi, itu adalah tetangga sebelah baginda Rasul. Dia adalah orang munafik. Orangnya tidak begitu gaul sama tetangga. Saya takut nanti ada beberapa kurma yang masuk ke rumahku, kemudian nanti dia ngacak-ngacak rumahku. Sebelum itu makanya tiap pagi sebelum anak saya bangun, saya langsung lari duluan mengambilin kurma yang jatuh di halamanku, kemudian saya antar ke rumah yang punya pohon. Saya tidak mau keluargaku makan sedikit pun dari hal-hal yang bukan haknya. Mendengar jawaban tersebut, baginda Rasul bersama para sahabat sempat meneteskan air mata, kemudian mendatangi kepada seorang pemilik pohon. Wahai sahabatku, apakah benar ini pohon kurma adalah milikmu? Iya. Emang ada apa baginda Rasul? Saya kasihan tetanggamu ini tiap pagi selalu mungut-mungutin jatuhan kurma, tiap pagi selalu diantar ke rumahmu. Iya, emang itu punyaku. Tapi dahan yang sebelah sono menjulangnya ke atas rumah mereka, maka tiap pagi dia selalu ngambil kemudian balikin ke aku, karena itu emang hakku, kata si pemilik pohon kurma tadi. Kemudian setelah merata, wahai sahabatku, apakah boleh aku beli ini kurma? Berapapun yang kamu minta aku beli, tapi nanti bayarnya setelah nanti di yaumul qiyamah, di akhirat nanti aku bayar cash nanti di akhirat, dikasih kapling nanti di surga, kata baginda Rasul. Ternyata orang tadi tidak mau terima, tidak mau baginda Rasul. Kalau emang mau beli, saya maunya sekarang cash, tidak nanti-nanti. Ya nanti kalau benar, kalau enggak rugi aku di dunia. Tidak mau dia dibayar nanti di akhirat, tidak mau. Padahal dijamin yang beli baginda Rasul udah pasti. Tidak mau baginda Rasul, kalau mau bayar sekarang. Setelah dengar jawaban si pemilik pohon tadi, kemudian baginda Rasul, wahai sahabatku, adakah kalian yang punya duit untuk membayar ini? Maka gantinya adalah nanti saya jamin kalian akan di surga bersamaku, kata baginda Rasul.
sahabat yang imannya kuat termasuk Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasul, biar aku yang bayar berapa yang diminta oleh si pemilik pohon tadi. Kemudian dibayarlah tuh pohon dibayar oleh sahabat Rasul. Seketika itu pohon itu udah menjadi milik si miskin tadi. Yang punya pohon girang, waduh, alhamdulillah pohon kita udah dibeli, udah dapat duit banyak. Pohon masih di depan rumah kita, mak. Laporan ke mamanya begitu, bahasa kita. Besok juga pasti yang jatuh di sini juga ke rumah kita. Begitu kata si pemilik pohon. Namun jam ganti jam, kemudian menjelang subuh lagi, ternyata dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu pohon yang tadinya di depannya rumah yang tadi pemilik pohon tadi ternyata udah pindah seketika di depan rumah si miskin tadi. Udah langsung pindah. Allah sendiri yang berkehendak. Maka dengan kajian ini, marilah kita bisa mengambil ibrah atau manfaat dari hikayah tersebut, bahwa sedikitpun apa yang kita makan ataupun sedikitpun apa yang kita sampaikan, apa yang kita kasihkan kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, ayo kita jaga dari hal-hal yang bukan hak kita atau sesuatu yang bukan milik kita. Karena dengan demikian kita termasuk golongan-golongan orang yang beruntung, akan selamat di dunia maupun nanti kala di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan melalui hikayah ataupun hadis pendek. Mudah-mudahan bermanfaat. Masalahkah fid dini fid dunya khatal akhirah. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata amdihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyyu bi'ahdihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'dihi. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما فقال جل جلاله حليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين.
اللهم أهل أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسرف المأسورين وفارج عن المكروبين وقد الدين على المديونين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.